Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 12 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Omongan yang Sia-sia. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ke-6. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai kepada tujuan itu, yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, biarlah hati kami, ucapan kami, pikiran kami, sebagaimana terang firman Tuhan, yaitu hati, pikiran, ucapan dalam kasih dan dalam hati yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita melihat surat Timotius yang pertama, pasal pertama ayat ketiga sampai dengan ke-11, di sana diajarkan tentang banyaknya ajaran sesat. Ajaran sesat bisa dalam bentuk banyak cara, banyak bentuk, dan juga penyembahan di dalam banyak hal. Di sini dibahas tentang omongan yang sia-sia yang tercantum pada ayat yang ke-6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Kita telusuri ke bagian atas, yaitu ayat yang ke-5. Mengapa disebut omongan yang sia-sia? Kalau omongan tersebut tidak berdasarkan kasih, tidak berdasarkan hati yang suci, tidak berdasarkan hati nurani yang murni, dan tidak berdasarkan iman yang tulus ikhlas. Naik lagi ke atas, apa yang dimaksud dengan omongan sia-sia? Ayat keempat dikatakan, sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya. Lalu kemudian menyebabkan persoalan belaka dan tertib hidup yang terlanggar. Jadi hidup yang tidak tertib, hidup yang jauh dari keselamatan dari Allah di dalam iman. Pada ayat yang ketiga dikatakan, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu agar mereka tidak mengajarkan ajaran lain. Kita simpulkan apa yang dimaksud dengan ajaran lain. Pada ayat pertama, ayat 3 sampai ke-6, yaitu ajaran yang menimbulkan omongan yang sia-sia, ajaran yang jauh dari keselamatan Tuhan, ajaran yang tidak menimbulkan dampak positif, kehidupan yang tidak tertib. Kalau kita berbicara tentang kehidupan yang tidak tertib, kita berarti melihat ada banyak aspek ketertiban itu hidup tidak tertib sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seseorang yang menambahkan firman Tuhan atau mengurangkan, itu juga adalah bagian sebuah kehidupan yang tidak tertib. Kita kembali tentang omongan yang sia-sia. Dikatakan dongeng silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Biasanya kalau sudah dongeng dan silsilah, berarti ada sebuah penghormatan yang berlebihan kepada kelompok tertentu, kepada suku tertentu, dan ini menyangkut dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sangat mengagungkan keturunannya dia. Mereka merasa sebagai orang pilihannya. Lalu dikatakan menimbulkan kehidupan yang tidak tertib. Mereka menilai orang-orang yang di luar orang Yahudi adalah tanda kutip seperti kelompok manusia kelas 2. Mereka bukan pilihan Allah. Sehingga sewaktu sebagian orang Yahudi yang tadinya hanya tunduk sepenuhnya kepada Taurat dan tidak menerima Kristus sebagai juru selamat, namun setelah menerima pun mereka berpikiran Injil itu hanya untuk mereka, tidak untuk yang lain. Dan itu ditentang oleh Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus berkata, baik orang Yunani, orang Ibrani, baik budak maupun orang merdeka, mereka semua menjadi satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu juru selamat. Jadi artinya silsilah kepercayaan kepada sebuah keyakinan tertentu. Apa itu merasa diri sebagai ras yang lebih baik?
Atau juga silsilah itu menyangkut biasanya orang kaya akan mencari jodoh juga orang kaya. Atau kemudian dalam bentuk sebuah keyakinan kulit putih harus menikah dengan kulit putih, jangan kulit yang berwarna gelap. Kita melihat silsilah sebuah kepercayaan itu pun juga adalah sebuah penyembahan baru dalam sebuah budaya. Kalau kita boleh berkata, ada banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah yang berangkat dari dikatakan omongan yang sia-sia, ide yang sia-sia, ideologi yang sia-sia. Sebuah pemahaman prinsip yang jauh dari kebenaran firman Allah yang sia-sia. Dalam kelompok masyarakat tertentu, anak laki-laki dianggap sebagai lebih tinggi nilainya dari anak perempuan. Ini adalah omongan yang sia-sia. Ini adalah budaya keyakinan yang sia-sia. Belum kemudian sebuah keyakinan-keyakinan tertentu yang dikatakan jangan keluar kalau kita masih kecil, memang tujuannya mungkin supaya anak masuk ke dalam rumah. Kalau sudah jam 6 sore, matahari tenggelam, anak-anak harus masuk ke dalam rumah. Karena pada waktu itu setan keluar dari rumah mencari anak-anak nakal yang di luaran. Itu adalah cara menakut-nakuti anak. Sioge tidak demikian. Jadi ada banyak orang menciptakan cerita, menciptakan dongeng, menciptakan omongan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah kelompok yang dimaksud dengan omongan yang sia-sia. Mari kita lebih dalam. Apa itu omongan yang sia-sia di dalam aspek karakter? Yaitu omongan yang sia-sia adalah orang yang suka meninggikan diri. Bercerita tentang kelebihan-kelebihan diri sendiri. Dalam rangka meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Apa yang dimaksud juga kelompok omongan yang sia-sia? Yaitu menggosip, membicarakan kekurangan orang lain. Atau meyakini sebuah keyakinan yang belum tentu benar. Lalu disebarkan. Tanda kutip itu adalah kelompok hoax. Omongan yang sia-sia bisa dalam bentuk tulisan yang kita upload di media sosial yang belum diteliti kebenarannya. Itu juga omongan sia-sia. Kalau kemudian itu bisa menyebabkan orang celaka, orang terluka, maka itu adalah perbuatan dosa. Omongan yang sia-sia juga sesungguhnya jok-jok, candaan-candaan yang membuat orang banyak tertawa, tetapi dalam rangka membuli seseorang. Orang itu dibully rame-rame, semua tertawa, itu joke. Kadang-kadang omongan yang sia-sia juga keluar kata-kata kebun binatang. Ada yang serius untuk menghina, ada yang dalam bentuk candaan, tetapi itu tidak tepat. Kita dicipta sebagai manusia menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa kita menyebut dalam joke itu atau candaan, menyebut rekan kita sebagai binatang tertentu, jenis-jenis tertentu? Itu adalah omongan yang sia-sia. Ada banyak aspek tentang omongan yang sia-sia. Dan kita melihat juga dalam bagian-bagian Alkitab yang lain yang kita pelajari. Ingat, mulutmu adalah seperti api yang kecil namun bisa membakar. Biarlah kita menjadi orang yang bijak dalam berbicara. Kata-kata kita lemah lembut. Kata-kata kita penuh kasih sebagaimana firman Tuhan katakan. Kata-kata kita berangkat dari hati nurani yang murni. Dari hati yang suci. Dan dari iman yang tulus ikhlas. Jangan berucap omongan yang sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar kami tidak berbicara yang sia-sia. Amin.